warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada malam ini atau petang kita diberi kesempatan untuk dapat meneruskan program ini, dan insyaallah pada malam ini kita akan menelaah ataupun membahas tentang tauhid dengan ketiga jenisnya dan memahami makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Saya kira ini adalah satu tajuk yang sangat penting. Tapi sebelum kita melanjutkannya, ada tadi siang ada yang bertanya tentang takdir, ya. Mana bertanya tentang takdir? Akhwat ya. Oh, tak datang. Ya, kita sudah jelaskan bahwa salah satu di antara rukun iman adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi min Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiqu bil ahadits bihi wal imanu biha. Kita wajib membenarkan hadis-hadis yang berbicara tentang takdir. Salah satunya adalah hadis yang menjelaskan bahwa setiap orang, setiap jiwa setelah ditetapkan tempat duduknya di surga maupun di neraka. Kita benarkan ya, kita imani. Kemudian la yuqal, tidak boleh ditanya, tidak boleh muncul pertanyaan, tidak boleh kita ajukan pertanyaan lima wala kaifa, mengapa dan bagaimana. Di dalam bab takdir tidak boleh kita menanyakan tentang takdir ini dengan pertanyaan lima wa kaifa. Ini saya bawa dari kitab Ushul Sunnah Al-Imam Ahmad. La yuqal, kata beliau, tidak boleh ditanyakan lima wala kaifa, mengapa dan bagaimana. Karena kalau kita mempertanyakan takdir tidak ada ujungnya, ya. Mengapa begini, mengapa, akhirnya kita menanyakan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Mungkin gila begini. Maka sebagian orang yang belajar filsafat itu banyak yang gila, karena mereka mencoba melampaui kemampuan akal pikiran mereka. Akal pikiran ada batasnya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi pagi, ya, bahwa akal manusia ini lemah. Bagaimanapun pintarnya manusia, akalnya lemah. Bukti kelemahan akal manusia adalah apa? Lupa. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Ya, bukti bahwasanya akal kita lemah adalah kita lupa. Ada yang tak pernah lupa? Tidak. Ada yang tidak pernah tidur? Tidak ada. Siapa yang tak pernah tidur? Tidak pernah ngantuk. Ketika kita ngantuk, akal kita berjalan atau tidak? Tidak. Kadang-kadang kita mengigau, meracau gitu. Tahap yang kita sebutkan, ya, itu menunjukkan lemahnya akal manusia. Ya, siapa yang tak tidur dan tak ngantuk? Baca ayat kursi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akal kita lemah, tidak akan mampu kita untuk menguak takdir, untuk menerobos rahasia takdir. Ya, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibuka oleh Allah kecuali kepada siapa yang dikehendakinya. Sebab kalau dibuka catatan takdir mungkin gila gitu.
ya, terbuka rahasia semua. Gila kita gitu ya. Nah, sebagaimana saya sebutkan, manusia untuk diserahkan kepadanya urusan rezeki makhluk, dia tidak akan mampu. Rezeki manusia, ya, tidak usahlah binatang, ya, manusia diatur rezeki manusia. Tak ada satupun di dunia ini yang mampu untuk memikirkan. Sampai komputer yang paling canggih sekalipun tidak akan mampu untuk memikirkan bagaimana membagi rezeki manusia. Demikian. Jadi dalam bab takdir ini kita harus ya mengedepankan iman. Ya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mencipta, yang mengetahui, kemudian menghendaki, kemudian menulis dan menciptakan. Allah telah menulisnya, Allah telah mengetahuinya, Allah telah menghendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menciptakannya. Jadi tidak akan luput dan lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, agak pelik sedikit lah masalah takdir ini kan begitu ya. Ya, agak pelik sedikit. Nah, demikian. Susah. Ya, kebanyakan manusia mencoba untuk menggali dan bertanya ya untuk mengetahui tentang takdir ini. Ya, mengapa si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah? Mengapa si fulan jadi ahli nar, si fulan jadi ahli surga? Ujung-ujungnya dia, mengapa aku diciptakan? Ya, mengapa dunia ini harus ada? Kenapa surga dan neraka ada? Mengapa tidak surga saja, neraka tak perlu ada? Ya, supaya semua manusia ini di surga, tak ada yang di neraka. Nah, ini tidak akan dapat terjawab oleh akal manusia. Tak akan terjawab oleh akal manusia. Nah, demikian. Kemudian beliau mengatakan innama huwa tasdiq wal imanu biha. Namun dalam bab ini ya seorang mukmin harus mengedepankan tasdiq. Tasdiq artinya membenarkan. Wal imanu biha, dan mengimaninya. Ya, wal imanu biha, dan mengimaninya. Baik. Demikian ya, tadi ada yang bertanya tentang masalah takdir. Ya, sedikit kita jelaskan mengenai masalah takdir ini. Baik, kemudian ya selanjutnya kita akan meneruskan kajian kita. Kita akan membahas tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Ya, tidak akan sah keislaman seseorang hingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Namun di sini ada satu hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah makna dari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. La ilaha illallah itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, ya, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Cina, Jepun atau yang lainnya. Ini adalah bahasa Arab. Maka kita hendak mengetahui apa makna dari la ilaha illallah. Ada beberapa kelompok manusia yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Kelompok yang pertama, mereka mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan pencipta selain Allah. Ini yang paling masyhur kalangan awam kaum muslimin. Ya, kalaulah ditanya apa makna la ilaha illallah, maka mereka menjawab tidak ada pencipta selain Allah. Ya, tidak ada pencipta selain Allah. Maka saya sebutkan memang kita satu dengan kalimat tauhid. Semua menyebut la ilaha illallah. Persoalan yang paling mendasar asas pada hari ini adalah di tengah-tengah kaum muslimin, banyak di antara mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tapi tidak memahami maksud dan makna dari kalimat la ilaha illallah ini. Sehingga kita lihat banyak kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bahkan sampai goyang-goyang kepala gitu. Itu pargopal namanya, parti goyang kepala. Tapi sayang, mereka tidak memahami makna dari kalimat ini. Ya, mereka tidak memahami dengan benar maksud dari kalimat ini. Mereka mengatakan ketika ditanya apa itu la ilaha illallah, sebagai mengatakan saya tak tahulah.
Yang penting la ilaha illallah katanya. Ya. Sehingga kita lihat banyak kaum muslimin yang jatuh dalam perbuatan syirik tanpa disadari. Ya, misalnya apa? Kita lihat tak tahu ada tak di Malaysia, tapi benda ini terjadi di Indonesia. Itu sebahagian orang duduk di sisi kubur, meminta kepada penghuni kubur itu sambil berzikir dan bertawaf di kubur itu. Coba lihat, berdoa, tawaf, bahkan ada yang rukuk dan sujud begitu. Dia seperti menyembah kubur itu. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh kaum musyrikin pada waktu itu. Ya, mereka ketika mereka menyembah Lata dan Uzza wal Manata tsalitsatul ukhra dan beberapa berhala-berhala yang ada di tanah Arab dulu, 360 berhala yang ada di sekitar Mekah sebelum Nabi SAW menghancurkannya. Mereka dulu tidaklah berkeyakinan bahwa berhala-berhala ini yang menciptakan mereka. Mereka mengatakan berhala-berhala ini adalah titisan orang-orang soleh. Ya, seperti Lata. Ini disebutkan bahwa dulu dia adalah seorang laki-laki yang suka membantu jemaah haji, memberi minum, ya, membantu jemaah haji. Nah, setelah dia mati, orang-orang membangun patungnya. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembahnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nuh, Wad dan Waswa' wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasra, yaitu orang-orang soleh dari kalangan kaum Nuh. Ya, kalangan kaum Nabi Nuh. Nah, ketika mereka ini mati, syaitan membisikkan kepada pengikut-pengikutnya, mereka adalah orang-orang soleh. Wad dan Waswa' wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasra. Ini adalah nama orang-orang soleh. Nah, ketika mereka mati, syaitan membisiki pengikutnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya ya ada baiknya kalian membangun patung-patungnya di tempat-tempat dan di majelis-majelis mereka. Maka dibuatlah patung-patungnya. Demikian dibuat sekedar untuk mengingat, sebagai museum begitu ya, untuk mengingat kenangan. Lama-kelamaan setan datang dan membisiki mereka, sesungguhnya patung-patung ini dibuat untuk disembah. Nah, ketika ilmu sudah dilupakan, nah ini riwayat ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari ya, dari Ibnu Abbas, sahih tentunya. Ya, ketika ilmu sudah dilupakan, maka datang setan kepada mereka dan membisiki mereka bahwa patung-patung ini dibuat untuk disembah. Pada akhirnya patung-patung ini pun disembah. Ya, nah demikian. Itu asal usul penyembahan berhala. Awalnya terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dan karena penyimpangan ya kaum mereka inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama kepada umat manusia, yaitu Nuh alaihi salam. Ya, Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Ya. Jadi antara Adam sampai Nuh itu tidak ada rasul, yang ada nabi. Nah, nabi yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam untuk meluruskan penyimpangan tauhid. Sebelumnya tidak ada penyimpangan tauhid. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia seperti dosa anak Adam yang membunuh saudaranya, maksiat, pembunuhan. Tapi karena dosa ini Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan seorang rasul untuk meluruskannya. Nah, ketika terjadi syirik, Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang rasul untuk meluruskan ya penyimpangan ini. Ya, untuk meluruskan penyimpangan ini. Nah, demikian yang Fiddin. Ya, jadi orang-orang musyrik dahulu mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, orang-orang sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak memahami maknanya. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan ataupun pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Makna ini tidak salah, tapi kurang. Ya, sebab bukan itu makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dari kalimat la ilaha illallah yang didakwahkan oleh Nabi kepada kaum musyrikin. Ya, buktinya apa? Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika ditanyakan kepada orang-orang musyrik siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah tanpa ragu.
Salah satu dalilnya adalah mereka menamakan anak-anak mereka Abdullah. Ya, nama bapak Nabi siapa? Abdullah. Mereka kenal Allah. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani juga kenal Allah. Ya, di Indonesia ada gereja jemaat Allah, gereja jemaat. Ya, mereka kenal Allah. Ya, mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu itu, karena itu termaktub dalam kitab-kitab suci mereka. Tapi mereka mengenal Allah tidak seperti yang dikenal oleh kaum muslimin tentunya. Nah, demikian. Jadi mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berhala-berhala itu. Tapi orang Nasrani sendiri, ya kalaulah kita berdebat dengan mereka dan mempertanyakan siapakah yang menciptakan alam semesta ini, apakah Tuhan anak, mereka mengatakan tidak. Yang menciptakan Tuhan Bapa, kata mereka. Siapa itu? Allah. Bukan Nabi Isa yang menciptakan alam. Mereka yakin itu. Jadi kalaulah makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, maka keyakinan ini juga diyakini oleh orang-orang di luar Islam, kaum musyrikin, ahli kitab, bahkan kita katakan manusia yang lainnya, manusia yang lainnya meyakini bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah satu. Nah, ini azim ini. Oh, itu. Berapa menit? Sejam. Setiap jam. Oh gitu. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu satu ya. Kekeliruan di dalam memahami makna la ilaha illallah. Nah, di sana ada kaum pula yang mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Sepertinya ini benar, tapi salah. Bahkan bisa boleh berkonotasi negatif dan batil. Ya, orang-orang sebagian orang mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Jadi semua yang disembah adalah Allah. Ya, ini kelompok Manunggaling Kaula Gusti, yaitu Hululiyah, Wahidatul Wujud. Ya, mengartikan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Jadi semua yang disembah, jadi mereka mengatakan kaum musyrikin itu sebenarnya menyembah Allah. Patung yang mereka sembah itu Allah, karena Allah itu adalah semua yang ada ini. Semua yang wujud ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kata mereka. Batil. Ya. Lalu ada yang mengatakan la ilaha illallah, la hakima illallah, tidak ada hakim, tidak ada hakim selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka bawakan la ilaha illallah kepada tauhid hakimiyah atau tauhid hukumiyah. Nah, ini juga salah. Jadi mana yang makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah? Ya, kita jawab bahwa makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di sini menunjukkan bahwa ada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, tapi dia tidak hak untuk disembah. Tidak berhak untuk disembah. Siapa yang berhak untuk disembah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, sesuatu yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat makna dari syahadat la ilaha illallah ini, dia merangkumi dua perkara. Yang pertama, menidakkan semua bentuk ilah sesembahan, yaitu menolak, mengingkari semua bentuk sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, patung-patung yang disembah, hawa nafsu yang disembah, manusia yang disembah, binatang yang disembah, batu-batuan yang disembah, jin yang disembah, banyak itu yang disembah manusia, kubur yang disembah, cuma bentuknya aja berbeda. Ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah pohon, pohon yang besar, entah ratusan tahun, besar, gede, kemudian kata orang angker tadi, seram. Kemudian orang-orang datang itu meminta, mengatakan ini pohon pokok keramat ini.
ya, maka jalannya di situ. Nah, ini menyembah pohon itu terjadi ada. Demikian juga ada yang menyembah batu, ya, ada yang menyembah batu juga, dan macam-macam hal. Nah, demikian. Jadi kita harus menindakkan semua bentuk sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini namanya an-nafyu, peniadaan. Yang kedua adalah menetapkan bahwa hanya ada satu ilah yang berhak untuk diibadahi dengan hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya isbat. Jadi kalau ada orang yang menyembah Allah, tapi di samping menyembah Allah dia juga menyembah yang lainnya, maka dia belum dikatakan ya bersyahadat la ilaha illallah. Karena Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan yang lainnya. Jadi ada orang yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu dia juga menyembah yang lain. Dia menyembah jin. Salat juga dia. Menyembah jin ia juga. Maka ini belum dikatakan bersyahadat la ilaha illallah. Karena dia harus meniadakan semua bentuk-bentuk ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada orang yang tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, dia tidak menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi dia juga tidak menyembah Allah. Nah, ini juga salah. Ini juga sesat. Nah, ini juga belum dikatakan bersyahadat la ilaha illallah. Jadi harus ada dua makna ini, dua perkara ini. Maka dikatakan bahwa rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah isbat. Nanti akan kita jelaskan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Ya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah ilah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Nah, demikian. Jadi di sini di dalam kalimat la ilaha illallah ini terkandung makna ibadah, la ma'budah. Tidak ada makhluk, ma'bud. Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liyuwahhidun, untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah-ibadah kita. Jadi kita diciptakan pertama untuk ibadah. Ya. Kita memang diciptakan, dirancang, ya, seperti tadi pagi cerita Transformer tadi sih. Ya, kita diciptakan, dirancang, diprogram untuk ibadah. Jadi manusia yang tak mau ibadah, dia keluar dari program. Hang lah dia. Karena manusia itu diciptakan untuk ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya untuk Allah, lillah wa fillah wa billah. Jadi manusia yang hidup tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Ibnu Qayyim? Kematiannya lebih baik daripada hidupnya. Ya, matinya itu sebenarnya lebih baik daripada hidupnya. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi kita diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk ibadah. Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya. Ibadah itu hanya untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi utama manusia hadir di muka bumi Allah ini. Bumi ini punya Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah program mereka untuk apa? Untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas seorang mukmin, seorang muslim tak mengerti dan tahu tujuan hidupnya. Untuk apa dia hadir di atas muka bumi? Nah, saya beri perumpamaan. Kalau kita keluar rumah, kita tak tahu apa yang kita tuju, keluar jalan itu, mana? Letih gitu, tak sampai-sampai, memang nggak ada tujuan, ya, tiba-tiba dihantam kereta, mati dia. Nah, tapi kalau kita punya tujuan, tahu tujuan kita, ya, maka kita akan selesa. Oh, kita akan ke sana, nah kita sampai. Tapi kalau tak punya tujuan, putar-putar begitu aja, jadi bingung, stres. Nah, seperti itulah orang yang hadir di dunia tanpa tujuan. Coba lihat orang-orang yang tak tahu tujuan hidupnya. Akhirnya dia bosan hidup dia.
Rasanya hamba manusia itu cepat bosan, ini bosan, itu bosan. Akhirnya dia apa? Ya, dia pun akhirnya mencari pelarian, ya. Hidup seperti hewan dan binatang. Coba lihat, ya, kita lihatlah orang-orang kulit putih ini. Ya, seperti hewan dan binatang, nggak ada tujuan hidupnya, nggak ngerti dia untuk apa hidup ini. Jadi kelakuannya juga ya, tidak ubahnya seperti apa? Hewan. Lahum qulubun la lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun walahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk belajar. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk menyimak, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Punya akal, punya hati, punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tak ubahnya, tak bezanya seperti binatang. Ulaika kal an'am, binatang ternak bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak tak punya akal. Ya, binatang ternak tidak punya akal, dia tak tahu dia mana yang baik dan mana yang buruk. Nah demikian ya khonifidin. Jadi manusia ini diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk ibadah. Dan apa itu ibadah? Apa ibadah? Saya tanya, apa itu ibadah? Salat, zakat, betul. Itu contoh ibadah. Zikir ibadah, doa ibadah. Ya, itu ibadah. Itu adalah contoh-contoh ibadah. Ya, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ya, itulah ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, itulah ibadah. Contoh ibadah berupa ucapan apa? Zikir, doa, salawat kita ya kepada Nabi, itu adalah contoh ibadah dalam bentuk ucapan. Contoh ibadah dalam bentuk perbuatan seperti misalnya apa? Salat, berpuasa, berzakat, haji. Nah ini adalah ibadah dalam bentuk perbuatan. Contoh ibadah yang zahir, yang nampak, misalnya apa? Berjihad, bersedekah dan sejenisnya. Dan contoh ibadah yang batin adalah seperti apa? Cinta kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah-ibadah batin. Ya. Karena ini tempatnya di dalam apa? Di dalam hati, ya, dalam minda kita. Ikhlas, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ibadah. Bahkan ini adalah ibadah yang paling agung. Demikian. Jadi kita diciptakan untuk ibadah, dan ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah apa yang menjadi rukun dari syahadat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana salat, kalau kita salat kita harus melengkapi, wajib kita melengkapi rukun-rukun. Ya, kita kena melengkapi rukun-rukun salat. Seperti misalnya kita menutup aurat, menghadap kiblat, ya, atau bertakbir, takbiratul ihram. Ya, kemudian kita rukuk dan sujud. Nah, ini adalah rukun-rukun salat, di mana tidak akan sah salat kita tanpa mengerjakan rukun-rukun ini. Ya, kita bertakbiratul ihram, kita membaca surat Al-Fatihah, kita rukuk, kita sujud. Nah, ini adalah rukun-rukun salat yang tidak akan sah salat kita tanpanya. Ya, maka demikian pula kalimat la ilaha illallah memiliki rukun-rukun yang harus kita lengkapi. Rukun syahadat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama adalah isbat, yaitu menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Itu tidak kita biarkan dan tidak kita serahkan satupun ibadah itu kepada selain Allah. Yang kedua adalah an-nafi, yaitu menafikan, menolak, menidakkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, untuk mendakwahkan an i'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia meridai penyembahan tersebut. Dan pemimpin para taghut adalah iblis, laknatullah. Kemudian termasuk di dalamnya tukang ramal, bomoh, tukang sihir, ya, dan dukun, ya. Itu adalah kita katakan serdadu iblis untuk menyesatkan manusia. Nah, demikian. Itulah taghut, ya. Nah, Allah pada setiap rasul, ya, menyeru kepada umat manusia agar an'budullah wajtanibu at-taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah, ya, ingkarilah, ya, jauhilah semua taghut, yaitu sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dua rukun dari syahadat la ilaha illallah. Maka apabila salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, seseorang tidak dikatakan bersyahadat dan dia tersyahadat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Sama seperti sholat juga, kalau kita ingin mengerjakan sholat kita harus kena syarat-syaratnya, melaksanakan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah bersuci, ya, berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini adalah syarat-syarat sah sholat. Demikian pula la ilaha illallah, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah yang pertama al-ilmu, ilmu yang menafikan kejahilan. Artinya adalah kita mengetahui kandungan, arti dan makna dari la ilaha illallah tersebut. Ya, maka harus belajar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah, berilmulah bahwa la ilaha illallah. Jadi harus diilmui, harus dipelajari, harus diketahui, harus punya ilmu. Ya, ini adalah konsekuensi dari syarat dari syahadat la ilaha illallah. Al-munafi lil jahli, yang menafikan kejahilan. Yang kedua adalah yakin, meyakininya, yang menafikan keraguan. Tidak ada lagi keraguan-raguan, meyakini kalimat itu tanpa keraguan. Kebenaran kalimat ini la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga al-inqiyad, yaitu ketundukan dan kepatuhan, lahir maupun batin, tanpa ada penentangan, penolakan. Al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan yang menafikan apa? Penolakan dan penentangan. Kemudian yang keempat al-qabul, yaitu menerima segala konsekuensi dari kalimat ini, yang meniadakan penolakan dan pengingkarannya. Pengingkaran terhadap tuntutan dan konsekuensi kalimat tersebut. Jadi harus ada qabul, penerimaan mutlak, kepasrahan untuk menerimanya. Kemudian yang kelima adalah ikhlas, yaitu ikhlas di dalam mengucapkannya, ketulusan niat, membersihkan dari segala macam riya dan syirik, ya, yaitu mengucapkannya bukan tujuannya lillah. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam hatinya sebenarnya dia tidak meyakini kalimat ini, dia tidak ikhlas mengucapkannya, ya, hanya karena ingin menikah dengan si fulana. Habis mengucapkannya dia pun murtad kembali. Ada itu, ya, banyak case-case seperti itu. Nah, jadi dia kena wajib untuk ikhlas, ya, dan menafikan riya. Kemudian yang keenam adalah as-sidqu, yaitu kebenaran dan kejujurannya dalam hatinya, dalam kalbunya, dalam mindanya. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan lisan, dia harus membenarkannya. Yang menafikan, ya, penolakannya, ya, ataupun kedustaan, kebohongannya. Al-munafi lil kadhib,
Ya, jadi dia benar-benar dan sungguh-sungguh mengucapkannya. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbatu, yaitu dia menyintainya, yang meniadakan kebencian dan permusuhan terhadap kalimat ini. Jadi memberikan wala ya terhadap kalimat ini, menunjukkan dan memberikan loyalitas kepada kalimat ini dan kepada orang-orang yang berada di atas kalimat ini. Nah, itulah dia 7 syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, kemudian perkara selanjutnya yang harus kita ketahui juga adalah pembatal dari kalimat syahadat ini. Pembatal dari kalimat syahadat ini, perkara-perkara yang dapat membatalkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Sama seperti salat juga, di sana ada pembatal salat. Misalnya apa? Berbicara dengan sengaja, batal salat. Ya. Bergerak tanpa keperluan. Ya, misalnya dia berjalan lompat-lompat, guling-guling, nah, batal salatnya. Ini namanya pembatal salat. Demikian juga la ilaha illallah, ada pembatal la ilaha illallah. Ada 10. Yang pertama adalah asyirku, berbuat syirik. Ini batal syahadatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, artinya apa? Allah tidak mengampuninya, yaitu jika dia datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik itu, maka Allah tidak akan mengampuninya kecuali dia bertobat sebelum mati. Ya, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Tapi kalau dia datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik itu, Allah tidak akan mengampuninya. Ya, Allah tidak akan mengampuninya. Maka ini adalah perkara yang paling harus ya kita katakan, ini perkara yang semestinya kita takuti. Karena boleh jadi kita itu status di dunia ini muslim, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala batal syahadat kita karena melakukan perbuatan syirik. Karena hukum dunia ini kan menurut lahirnya saja, kan begitu ya. Ya. Masalahnya batinnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena memastikan diri kita bersih dari segala macam bentuk syirik. Karena ini dapat membatalkan syahadat kita. Nah, syirik itu ada 2. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Nah, syirik akbar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Adapun syirik asghar, ini syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Contoh syirik kecil adalah riya. Ya, contoh syirik kecil adalah riya. Adapun syirik besar, ini ada beberapa macam. Di antaranya adalah syirkud dakwah. Syirkud dakwah, syirik dakwah. Apa maksudnya? Yaitu memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping ia berdoa kepadanya. Memohon kepada Allah, kepada selain Allah, ini syirik dakwah namanya, syirik besar. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Abbas. Pada waktu itu dia membonceng Abdullah bin Abbas di belakangnya, kemudian berkata kepadanya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah, budak, saya akan mengajarkan beberapa pelajaran kepadamu, memberikan beberapa pelajaran kepadamu. Salah satunya apa? Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon bantuan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada Ibnu Abbas ya tauhid, ya, agar memohon hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia memohon kepada selain Allah dan juga memohon kepada Allah, dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam bab doa ini, maka dia telah jatuh ke dalam syirkud dakwah, dan ini adalah dosa besar dan termasuk syirik besar. Kemudian yang kedua adalah syirkun niyah, yaitu melaksanakan ibadah semata-mata untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ini adalah riya bi qadrin kabir. Riya ada 2. Riya bi qadrin yasir, itulah riya.
Ya, misalnya kita beribadah untuk dilihat mertua, untuk dilihat sahabat atau teman, ini namanya apa? Riya, bercampur di situ tujuan untuk Allah dan untuk manusia. Nah, ini namanya, yaitu orang yang melakukan ibadah memang semata-mata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dunia. Contohnya, ada orang yang pergi haji untuk politik. Semata-mata untuk politik, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya nanti dalam undian raya dia bergelar haji, supaya diundi dipilih oleh manusia. Itu tujuannya, tidak ada tujuan lain selain itu. Nah, ini namanya syirkun niyah, dan termasuk syirkun akbar, syirik besar. Kemudian syirkun ta'ah. Ini juga syirkun akbar. Apa itu syirkun ta'ah? Yaitu menaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal maksiat kepadanya. Dan inilah syirik yang dilakukan oleh ahli kitab. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat Adi bin Hatim yang pada waktu itu baru saja masuk Islam, ya, dia dulu sebelumnya adalah Nasrani. Adi bin Hatim, dia sebelumnya adalah penganut agama Nasrani, kemudian dia masuk Islam, tapi dia masih pakai kalung salib. Nabi mengatakan, lepas kalung itu. Ya. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Maka Ali bin Hatim mengatakan, menimpali, ya Rasulullah, dulu kami tidak menyembah pendeta. Dulu waktu saya Nasrani, kami tidak menyembah pendeta. Ya, kami tak menyembah pendeta. Maka Nabi mengatakan kepadanya, bukankah dahulu kalian, ya, dulu bukankah dahulu pendeta-pendeta itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian kamu juga ikut, ya, kalian juga ikut mengharamkannya. Ali bin Hatim mengatakan, benar. Bukankah dahulu pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian kalian ikut juga menghalalkannya? Ali bin Hatim mengatakan, ya. Nah, itulah bentuk watilka ibadatuhum lahu. Dan itulah bentuk peribadatan orang-orang Nasrani itu kepada pendeta-pendeta mereka. Ini namanya syirkun ta'ah, yaitu menaati selain Allah dalam hal maksiat kepadanya. Kemudian di antara syirik besar juga adalah syirkul mahabbah. Apa itu syirkul mahabbah? Yaitu menyamakan cinta kepada selain Allah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada sebagian manusia yang Allah sebut, ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, jadi menyamakan cinta kepada selain Allah dengan cinta kepada Allah, ini termasuk syirkul mahabbah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sempurna iman seseorang, ya, hingga dia menjadikan apa? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dan tidaklah dia mencintai, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan karena Allah. Wa ayyuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang, dan tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya kepada selain Allah itu adalah cabang dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia mencintainya karena Allah. Cinta enggak kepada istri? Cinta tak kepada anak? Cinta tak kepada orang tua, ibu bapak? Cinta. Tapi cinta kita kepada ibu bapa, ya, suami ataupun istri, anak, itu adalah cabang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mencintai mereka karena Allah. Bagaimana bentuknya itu? Yaitu apabila bertentangan antara kehendak Allah dan kehendak orang-orang yang kita cintai itu, maka kita mendahulukan kehendak siapa? Allah. Apabila bertentangan antara perintah Allah dengan perintah orang-orang yang kita cintai itu, siapa yang kita kedepankan? Perintah siapa yang kita jalankan? Perintah
Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita mencintai mereka karena Allah. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Khalifuddin. Agar kita tidak jatuh dalam syirkul mahabbah. Kemudian bentuk syirik yang selainnya adalah syirkul wasaid namanya. Apa? Syirkul al-wasaid. Apa itu syirkul wasaid? Yaitu syirik yang dilakukan oleh kaum kafir Makkah pada zaman Nabi, yaitu menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu ataupun wali-wali itu kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya syirkul wasaid, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawassul yang dibenarkan cuma 3. Yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya, bukan yang dikerjakan oleh orang lain ya, yang kita kerjakan. Yang ketiga, tawassul melalui doa orang-orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup ya, bukan yang sudah mati. Maka dari itu Umar bin Khattab ya bertawassul kepada siapa? Setelah Nabi SAW wafat, kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan melalui nabimu. Ya, nah, namun sekarang kami bertawassul kepada paman nabimu. Turunkanlah hujan kepada kami. Jadi coba lihat, Umar bin Khattab tidak bertawassul kepada Nabi sudah wafat. Dulu mereka bertawassul kepada Nabi ya ketika Nabi masih hidup. Nah, setelah Nabi wafat, mereka bertawassul kepada paman Nabi yang kala itu masih hidup. Jadi ini menunjukkan bahwa para sahabat dahulu tidak bertawassul kepada Nabi sesudah beliau wafat ya. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi ini termasuk syirik yang mengeluarkan ataupun termasuk syirik besar, yaitu syirkul wasaid. Kita katakan apa? Menjadikan ya sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia pembatal tauhid yang pertama, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal tauhid yang kedua adalah menjadikan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara, dan dia berdoa dan minta syafaat kepada perantara tersebut dan bertawakal kepadanya. Ya, yaitu bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ya yang dia minta syafaatnya, dia minta berkahnya. Nah, ini termasuk pembatal keislaman. Ya, seperti orang yang bertawassul kepada orang yang sudah mati, yang bertawassul kepada orang yang tidak ada di sisinya. Ya, seperti sebagian orang yang mengikuti tarikat-tarikat, mereka bertawassul dengan apa? Dengan kiai-kiai mereka yang tidak ada di tempat walaupun hidup. Kiainya jauh, ya, nun jauh di sana, dia katakan dia Syekh fulan, Sayyidi fulan, tolonglah aku dalam kesulitan. Sementara Sayyidinya ataupun Sayyidinya atau walinya itu di mana? Ya, kiainya di mana? Jauh, di seberang lautan sana. Nah, ini termasuk tawassul yang hukumnya jatuh kepada syirik, waliyatubillah. Nah, demikian yang manifest. Ini keyakinan sebagian orang terhadap wali-walinya atau guru-gurunya atau kiai-kiainya. Ya, dia bertawassul kepada kiai-kiai itu walaupun tidak ada di sampingnya. Bahkan sebagian lagi, walaupun kiai itu sudah mati, mereka tetap meminta dan bermohon kepadanya, meminta doa kepada wali yang sudah ataupun orang yang sudah mati itu. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan perbuatan syirik mereka. Ya, membenarkan perbuatan syirik mereka. Ini juga termasuk
yang dapat membatalkan keislaman ataupun syahadat seseorang, yaitu dia ragu terhadap kita katakan syirik itu. Dia meragukan kekafiran orang yang berbuat syirik ataupun orang musyrik. Dia meragukan at-tauhid, dia meragukan kebenaran tauhid. Nah, ini termasuk perkara yang dapat membatalkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa petunjuk selain Nabi lebih sempurna dan lebih baik daripada petunjuk Nabi. Seperti misalnya meyakini bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Dan ini termasuk pembatal syahadat la ilaha illallah. Kemudian membenci ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini termasuk perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Yang keenam, mempermainkan dan mengejek syiar-syiar Islam dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Istihza' bid-din, mengolok-olok agama. Ini bahaya ini. Banyak orang-orang yang tanpa sadar dia melakukan hal ini. Mengolok-olok agama, mengolok-olok syiar-syiar agama. Syiar-syiar agama tidak boleh diperolok-olok. Agama bukan untuk dijadikan bahan canda dan tawa. Hati-hati. Ya, sebagian orang kita lihat mereka memplesetkan misalnya apa? Dulu ada di Indonesia, dia baca ayat Quran la taqrabuz zina, lalu diartikan jangan berzina hari Rabu katanya. Ini mengejek, ini istihza' bid-din. Nah, hukumnya kufur, ikhwan fillah. Pelakunya harus bertaubat, bahkan mengucapkan kalimat syahadat lagi. Ya, nah demikian. Jadi agama ini, syiar-syiar agama itu tidak boleh dijadikan sebagai olok-olokan. Ya, suka mengolok-olok agama itu Yahudi. Coba lihat orang Yahudi, apa kata mereka? Ya, mereka mengatakan ro'ina. Ya, tujuannya adalah untuk mengejek Nabi SAW, diplesetkan. Ya, plesetan artinya adalah melencongkan perkataan supaya supaya orang tertawa, orang lucu kan begitu ya. Nah, demikian. Ini hati-hati. Bahkan sekarang ini banyak pendai-pendai yang menjadikan agama sebagai bahan candaan. Ya, bahkan kita katakan jelas-jelas mengejek sunnah Nabi, mengejek syariat Islam. Tanpa dia sadar ini bisa boleh membatalkan keislaman seseorang. Nah, jadi agama bukan dijadikan tak boleh dijadikan sebagai bahan candaan. Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang ketujuh, melakukan perbuatan sihir atau meridainya. Sihir, tahu sihir ya? Nah, sihir itu hukumnya kufur ikhwan fillah. Yang melakukannya maupun yang meminta untuk disihir. Atau meminta untuk dia disihirkan untuknya. Ya. Disihirkan untuknya. Misalnya dia datang kepada dukun, dia datang kepada bohong mengatakan tolong sihir dulu si fulan itu. Guna-guna. Paham guna-guna? Iya. Banyak ini ya. Misalnya dia hasad kepada seseorang, lalu dia datangi dukun dan berkata kepada dukun itu, Pak, tolong diguna-gunai dulu itu. Ya, fulan itu. Saya bayar sekian. Ya, maka diguna-gunai, tiba-tiba apa paku, benda-benda yang aneh itu ada di perutnya. Pernah dengar itu? Sihir. Nah, pelaku sihir itu, tukang sihir itu dan orang yang minta disihirkan untuknya, ya, termasuk dapat membatalkan syahadat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Nah, demikian ini termasuk pembatal la ilaha illallah. Kemudian yang ke-8 termasuk membatal la ilaha illallah adalah membantu dan bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ya, ini memberikan memberikan loyalty kepada orang-orang kafir. Ini termasuk membatal syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang ke-9 termasuk pembatal la ilaha illallah adalah meyakini bahwa ada keluasan bagi seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Meyakini bahwa boleh tidak mengikuti syariat Islam, mengikuti syariat yang lainnya. Seperti sebagian orang mengatakan adanya persaudaraan agama. Tak kisahlah dia itu Yahudi, Nasrani, yang penting ada mereka kata ini agama persaudaraan, ya, penyatuan agama.
Dia tak harus jadi Islam, tidak harus jadi Muslim. Ya, meyakini bahwa ada keluasan bagi seseorang untuk keluar dari syariat Islam, dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini termasuk salah satu pembatal keislaman. Demikian Ibn Abi. Kemudian yang terakhir adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-i'rad an dinillah. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Memang menolak untuk mempelajarinya dan menolak juga untuk mengamalkannya. Nah, ini termasuk salah satu pembatal la ilaha illallah. Maka kita harus wajib kita untuk mengetahui ya ke-10 pembatal ini dan menghindarinya agar kita tetap dapat menjaga syahadat kita syahadat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian tauhid kepada Allah ini ada 3 macam sebagaimana kita ketahui. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Mungkin kita semua sudah tahu ya. Tauhid itu ada berapa? Ada 3. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma dan sifat. Kalau ada yang bertanya, mana dalilnya pembagian tauhid menjadi 3? Kita jawab, tidak ada nasnya memang. Dari mana ini didapat? Itu dari penyelidikan dan penelitian para ulama terhadap kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah diselidiki dan diteliti, dipelajari, ya, maka disimpulkan bahwa tauhid itu ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kita bahas satu persatu. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang memerintah, yang memiliki, yang mengatur, ya, dan dialah yang menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa adanya sekutu ataupun pembantu ya baginya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam." Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian ia bersemayam di atas arsy. Ya, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah ya, baginya lah al-khalqu wal amru. Ya, al-khalqu penciptaan, wal amru adalah perintah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta. Meyakini hal ini disebut ya bertauhid, tauhid rububiyah. Meyakini tauhid rububiyah, yaitu mengimani adanya pencipta, ya, adanya yang memerintah, adanya yang memiliki, mengatur, ya, dan memelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini disebut sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang juga diyakini oleh orang-orang musyrik. Mengapa demikian? Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, untuk meyakini bahwa yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki adalah Allah. Orang-orang musyrik juga meyakininya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, jika ditanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka dengan pasti, dengan lantang menjawab tanpa ragu, la yaqulun Allah. Jadi keyakinan ini juga diyakini oleh orang-orang musyrik. Ya, nah demikian. Jadi itu tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Dan tidak akan sah tauhid seseorang ya tanpa meyakini ini. Jadi dia harus ataupun wajib meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, yang memerintah, yang memiliki, yang mengatur, dan yang menjadikan segala sesuatunya. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ini disebut juga tauhid ubudiyah atau tauhid al-af'al, ya, tauhid perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid ubudiyah,
Ya, tauhid ibadah, yaitu setiap muslim wajib memurnikan segala bentuk ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya di dalam ibadah-ibadahnya. Jadi tauhid di dalam ibadah, dalam perbuatan hamba.